Shalom. Masih kurang kuat. Shalom. Shalom. Oh, puji Tuhan, ada 50 orang di tempat ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa buat kesempatan malam hari ini kami boleh ada Bapa. Kami akan meninggikan, memuliakan nama-Mu. Berikan hati Bapa untuk memuji, meninggikan Engkau. Biar layakanlah kami Bapa untuk menghadap tatamu. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Siap memuji nama Tuhan, amin? Amin. Kasih. Siap memuji nama Tuhan, amin? Amin. Berikan tos kiri kanan kalian, katakan Tuhan kita hebat. Mari semuanya katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mana suaranya sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Mari angkat tangan katakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan lebih sungguh. Betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. kita mau serukan nama Tuhan, amin. Mari angkat tanganmu, kita serukan nama Tuhan kita indahkan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh ada Bapa untuk memuji nama-Mu. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku
hamba-Mu, hamba terbatas Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba akan sampaikan itu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Lebih keras lagi. Shalom. Pujakan nama Tuhan. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Bukan juga dalam kehidupan saya, tapi dalam kehidupan teman-teman. Saya rasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan baik. Orang boleh ada di bulan Oktober, awal bulan Oktober. Orang boleh sampai di sini itu karena kebaikan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan sehingga orang boleh masuk di bulan Oktober dengan semua ada sehat-sehat. Lebih tambah ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu karena kebaikan Tuhan. Pujakan nama Tuhan, kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Yang sudah dapat katakan amin. Bagi yang sudah dapat orang bangkit berdiri. Sama-sama orang baca. Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dengan judul perumpamaan tentang lalang di antara gandum. 1, 2, 3. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan dan berkata, Tuhan, jawab Tuhan itu, orang musuh, lalu berkatalah hamba itu, tapi ia berkata, jangan, sebab amin, silakan duduk. Pujikan nama Tuhan. Hari ini kita memberikan tema benih yang baik di tengah dunia ini. Di sini Tuhan bilang hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Pasti orang sini semua suka masuk surga. Atau ada yang mau masuk surga? Yang mau coba angkat tangan. Pasti semua suka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Tuhan menaruh orang di dalam dunia ini. Orang itu benih-benihnya Tuhan. Benih-benih dari kerajaan surga. Benih-benih yang baik. Apalagi orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Pasti itu benih-benih yang sangat unggul yang Tuhan berikan. Ada talenta-talenta yang Tuhan kasih pada orang. Sehingga Tuhan taruh orang di dunia ini untuk melayani pekerjaan Tuhan. Di ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Di sini kita lihat ada beberapa perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Di sini dia bilang orang yang menabur itu siapa? Kalau kita baca di Matius 13 ayat 36 itu ada penjelasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Kalau teman-teman baca dijelaskan
orang yang menabur itu adalah Tuhan. Kalau ladang itu adalah dunia. Benih yang baik atau gandum itu adalah kita, anak-anak kerajaan Allah. Penuai itu adalah malaikat. Dan musuh yang menaburkan benih lalang itu adalah iblis. Kita baca di ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Teman-teman, di saat Tuhan taruh kita di dalam dunia dan kita sudah menjadi benih-benihnya Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang dengan keberadaan kita. Ada satu kuasa yang benar-benar tidak mau kita untuk bertumbuh. Tidak mau untuk kita menjadi sebuah benih dan berbuah yang baik. Iblis mau kita tidak bertumbuh. Sehingga Alkitab bilang di saat semua tertidur, musuh menaburkan benih lalang itu. Kata lalang di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sisania atau sisanion. Itu daunnya mirip gandum. Perbedaannya menyolok jika keduanya dibiarkan tumbuh sampai musim menuai. Jadi di saat masih benih, masih bibit, masih bertumbuh, itu sama. Tidak ada beda. Itu lalang dengan gandum. Tapi di saat untuk menuai, ada perbedaan di situ. Nah, di sini yang gandum itu lalang itu atau sisanium, dia kalau dia berbuah, dia warnanya agak hitam begitu. Kalau gandum dia kecoklatan dan agak gemuk. Dan jikalau di saat masa menuai, terus lalang ini tercampur dengan gandum, bisa-bisa orang yang memakan itu bisa sakit karena dia beracun. Ataupun bisa mati kalau tercampur di gandum. Itu teman-teman. Di sini lalang adalah sejenis rumput liar yang mengganggu yang terdapat kalau di daerah-daerah Timur Tengah, di Palestina, di Syria. Dia di tengah-tengah tuayan jelai dan gandum. Lalang dan gandum ini tumbuh dengan akar saling melilit. Sehingga kalau mau cabut si lalang, pasti gandumnya mau tak ikut. Jadi di saat kalau mau cabut lalang, pasti gandum mau tak ikut. Makanya Tuhan bilang di sini, Di sini dia bilang tunggu sampai dia berbulir, sampai dia berbuah, baru kelihatan buah dari gandum dan buah dari lalang itu. Begitu teman-teman. Jadi kehadiran lalang ini mengganggu keberadaan gandum. Jadi mengganggu pertumbuhan dari gandum. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini anak-anak kerajaan Allah. Ketika kita ditaruh di gereja ini, bertumbuh di komunitas ini, pastikan kita ini gandum bukan lalang. Karena kalau kita menjadi gandum, menjadi benih yang baik, terus masih ada lalang dalam kehidupan kita, pasti kita tidak akan berbuah. Terus gandum ini, kalau dalam bahasa Yunani namanya sitos. Dia menghasilkan biji-bijian, menghasilkan buah. Dan juga sangat, kalau di zaman dulu, jadi makanan pokok mungkin. Jadi makanan pokok buat orang-orang yang makan pada waktu itu. Jadi si gandum ini sangat bermanfaat, sangat berguna for orang-orang pada zaman dulu. Mungkin sekarang masih ada, tapi tahu masih ada atau? Tapi kalau sekarang sudah ada kemasan sereal gandum begitu. Nah, di sini kita teman-teman kita kasih 4 hal yang orang harus perhatikan. Jika orang ini mau jadi benih yang baik,
atau mau jadi lalang. Yang pertama kalau orang menjadi gandum atau menjadi benih yang baik, orang harus pastinya menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuannya di saat di saat memanen pada waktu itu, pasti petani melihat gandum yang dia tanam, benih yang dia taruh, ini berbuah bagus enggak? Bagus enggak DP gizi ini? Jadi saat kita menjadi gandumnya Tuhan, menjadi benih yang baik itu, kita harus menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyenangkan Tuhan apa? Kita harus menjadi taat, menjadi orang yang saleh. Kita bisa lihat di zaman dulu, kita lihat ada benih yang baik yang Tuhan taruh, ada Abraham, ada Nuh, ada Ayub, ada Yusuf. Mereka itu benih-benih yang baik yang Tuhan taruh di dunia, sehingga mereka bisa berdampak bagi banyak orang. Nah yang kedua, orang kalau menjadi benih yang baik itu harus berbuah yang baik. Ini apa artinya? Kita harus memiliki sikap hati. Sikap hati yang mampu memaafkan, mampu mengasihi. Dan juga tingkah laku kita di dalam pergaulan kita sehari-hari. Kita kan ini bukan cuma, kita hari di sini cuma hari Minggu. Hari Jumat ada doa. Tapi selepas dari itu, kita akan terjun ke dunia sekuler. Di pekerjaan kita, di sekolah, di studi kita. Apa kita mampu menjadi buah yang baik buat teman-teman di sekeliling kita? Menjadi terang, menjadi berkat bagi mereka. Mampu enggak kita? Yang ketiga, kalau orang menjadi saksinya Tuhan, orang berkata-kata yang positif, berkata-kata inilah orang ini anak-anak Tuhan. Pasti akan menjadi dampak for orang, for teman-teman. Sekarang zaman sosmed, berbagilah tentang Kristus di sosmed. Jangan berbagi yang status galau. Boleh galau, tapi jangan galau sekali. Jadi berbagi tentang Kristus, menjadi saksi tentang Kristus. Apalagi karis, pejuang, petarung. Jadi orang begitu, jadi di dunia sekuler orang harus menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Harus menjadi saksinya Tuhan, orang harus melayani Tuhan, melayani sesama. Ada satu sepanjang minggu yang lalu, ada anak Tuhan yang menghubungi saya, dia mudah-mudahan dia nonton. Dia menghubungi saya, dia WA saya. Dia mau bercerita ternyata. Dia mau curhat. Jadi saat malam kita saling telepon. Dia bilang, "Kak, kita rupa sejauh dari Tuhan." Dia bilang begitu. Bayangkan di tengah-tengah keluarganya, dia rasa itu seperti neraka. Mau bagaimana lagi dalam keluarga, kok sama dengan neraka. Atau dia neraka dia tahu dari mana. Orang belum pernah pergi, dan jangan orang mau ke sana. Jadi dia bilang seperti itu, begitu kacau balau di dalam rumah. Dan saya bilang pada teman saya itu, selagi masih ada kesempatan, selagi masih Tuhan memberikan kesempatan, ambil kesempatan itu. Karena masih ada Roh Kudus yang menegur kehidupannya. Sehingga dia boleh, istilahnya dia sadar, dia boleh mau berbalik bahwa dia, oh Tuhan, dia so jauh dari Tuhan. Dia bilang dia beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Seperti itu dia bilang. Saya berdoa, saya bilang kepada dia, mari kita berdoa, orang sama-sama berdoa.
biar ngana dimampukan Tuhan untuk melewati cobaan yang ngana alami sekarang. Kita bilang kesaksian kita dulu bahkan lebih kacau dari ngana pe hidup, kita bilang ke teman kita itu. Lebih kacau. Pergaulan yang tidak baik, yang hampir membuat kita menjadi lalang, yang akan dibakar dan akan dimusnahkan Tuhan. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Kita lihat di ayat yang ke 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang ini? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi kalau di saat panen, lalang dan gandum itu hampir sama. Tumbuhannya sama, tapi beda di buah. Makanya Tuhan bilang, jangan kau cabut. Karena kalau kita cabut itu lalang, itu gandum akan terikut. Makanya di sini kita bilang ke teman yang saya telepon itu, dia anak Change Generation. Saya bilang, Tuhan memberikan kesempatan pada Ana. Selagi masih ada kesempatan, berubahlah. Karena kebanyakan kita dalam pergaulan, apalagi laki-laki, kita banyak. Kalau masuk di dunia perkuliahan, banyak sekali tantangan yang orang melewat. Apalagi kuliah di sekuler. Banyak sekali pergaulan-pergaulan yang bikin orang jauh dari Tuhan. Bikin orang itu orang lebih jauh lagi dari Tuhan begitu dong. Jadi mau masuk gereja itu sama teman bilang tadi, dia cuma masuk tapi DP hati jauh dari Tuhan. Itu yang juga saya alami waktu itu. Oke, saya pelayanan, tetapi apa? Masih jatuh bangun dalam dosa, masih hidup bergaul dengan teman-teman, sehingga membuat hati ini jauh dari Tuhan. Ibadah, datang pelayanan, mau bilang mau tidur di gereja ku nyanda. Dari pagi sampai pagi di gereja, tapi apa? Yang kita lewati lebih buruk dari yang teman saya ini cerita kita. Jadi begitu. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan. Ketika kita diberikan kesempatan, manfaatkan itu sebagai tanda bahwa Roh Kudus itu masih mengingatkan kita, masih memberikan kita kesempatan agar nanti di masa panen, di masa tuai, kita akan masuk ke lumbungnya Tuhan. Di saat ada penuaian, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Terus yang keempat, yang ketiga tadi bermanfaat bagi banyak orang, dan keempat kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Pasti orang juga merindukan itu surga itu bagaimana. Tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan seperti sekarang yang orang lewati. Banyak tantangan, banyak pergumulan yang kadang-kadang bikin orang down. Tapi di saat orang sadar bahwa orang ini benihnya Tuhan, orang ini gandumnya Tuhan yang Tuhan lepaskan di dunia ini, menjadi berkat, menjadi terang buat orang lain, bertumbuh, berbuah, kita akan masuk dalam kerajaan. Jaga itu teman-teman. Saya melihat teman-teman di Change Generation luar biasa. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan kehidupan di masa muda untuk melayani Tuhan. Ketika kita memberikan kehidupan kita untuk melayani Tuhan, saat kita masih muda kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Perjalanan hidup kita akan beruntung. Perjalanan hidup kita akan berhasil. Apa yang orang cita-citakan, itu Tuhan akan memberkati. Bukan juga di
orang juga di gereja ini di youth, di saat orang sudah menjadi gandum, masih ada sikap-sikap yang bikin orang itu boleh berubah menjadi lalang. Sikap-sikap yang membuat orang hidup ini so pelayanan tapi masih melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan. Jadi orang di saat sudah melayani Tuhan, berikan sepenuhnya dan jauhilah dosa. Jauhilah hal-hal yang membuat orang jatuh sehingga nanti di saat masa tua itu orang lalang di sini Tuhan bilang dibakar, dibuang. Jangan jadi seperti itu teman-teman. Jadilah benih-benih yang baik. Jadilah gandum-gandumnya Tuhan. Orang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Orang boleh berbuah yang baik. Menjadi saksi-saksinya Tuhan. Menjadi berkat buat orang lain. Melayani sesama. Kalau ada teman-teman yang seperti yang saya alami, yang mau bercerita, bantulah mereka untuk ya minimal orang dengar apa orang pekulu kesah. Di sini kan so banyak ada youth cell. Orang rangkul dorang, maupun teman-teman yang tidak masuk dalam orang pe youth cell ini atau Sian Generation di youth ini, yang di luar, kalau mereka butuh orang pe saran, butuh orang pe masukan, kasih yang terbaik for orang teman-teman yang ada di luar. Walaupun dia beda keyakinan dengan kita. Kita di kantor ada teman-teman yang kadang-kadang beda keyakinan dengan kita. Misalnya agama seberang. Ada juga Kristen tapi beda aliran orang bilang. Di sini orang harus mampu, harus menunjukkan bahwa orang ini memang benar-benar benih yang Tuhan taruh di dunia ini, benih yang baik. Menjadi jawaban for orang. Kadang-kadang juga mereka butuh sharing. Nah, ada tempat untuk bercerita. Inilah yang Tuhan kasih for orang. Orang hadir di sini untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Jangan malu, jangan takut berkata tentang Yesus. Karena ada upah yang Tuhan akan berikan. Berikutnya kalau orang tidak mau berubah atau mau menjadi benih yang tidak baik atau menjadi lalang. Lalang itu di sini ditulis berasal dari si jahat, berasal dari si iblis. Jadi teman-teman yang merasa, oh kita mungkin semua jadi lalang ini, segera berbalik. Masih ada kesempatan yang Tuhan kasih. Karena di akhir zaman teman-teman, sedikit lagi Tuhan akan segera datang. Bagaimana orang? Maukah orang mau dibakar, dibuang, masuk ke dalam perapian? Kalau ada yang mau coba angkat tangan. Pasti tidak ada. Yang kedua, kalau lalang ini dia memiliki buah yang sangat beracun. Di sini saya menerjemahkan bahwa buah yang beracun itu adalah sikap-sikap kita. Sikap-sikap kita jangan menjadi orang yang skeptis misalnya. Menjadi orang yang suka bergosip. Di sini tidak ada. Jadi jangan memiliki sikap-sikap yang tidak baik. Menjadi pria-pria, menjadi cowok-cowok itu saat masih muda melayani Tuhan, jauhkanlah dari macam-macam godaan, dosa, merokok, minum, hal-hal yang mengganggu orang kehidupan, yang bikin orang tidak bertumbuh, tidak berbuah. Amin. Terus yang keempat, pasti tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Lalang di sini Tuhan bilang akan dicabut dan akan dibuang dan dibakar.
Jadilah benih-benih yang baik, teman. Jadilah saksi-saksinya Tuhan. Jadilah jawaban buat teman-teman kita. Pertahankan iman Kristen kita. Kalau kita ingin masuk dalam kerajaan sorga, berikan yang terbaik buat Tuhan. Di saat masih muda, teman-teman sudah memberikan diri dalam pelayanan, layanilah Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Di sini banyak yang dari yang tahu menyanyi, tahu menyanyi. Dari yang belum pernah tampil, tampil. Itu bagus. Berikan itu for Tuhan. Orang mesti pakai itu orang hidup ini untuk melayani itu. Pekerjaan apapun, entah membawa kolekte, bersih gereja, main musik, pembicara, singers, WL, itu talenta yang Tuhan kasih. Gunakan itu sebaik-baik mungkin sampai Tuhan datang, orang terangkat, orang mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin sharing malam hari ini terlalu panjang. Sampai di sini saja. Biarlah ini orang bisa bertumbuh menjadi benih yang baik, bukan menjadi benih yang tidak baik. Menjadi berkat buat banyak orang. Menjadi saksi saat orang keluar dari pintu gereja ini, besok orang akan masuk ke dunia yang sekuler. Mungkin ada yang bekerja, ada yang kuliah, tapi belum boleh keluar rumah kan. Jadi cuma lewat Zoom. Jadi biar lewat Zoom, lewat kuliah, lewat Zoom, tunjukkan bahwa orang ini anak Tuhan. Saat orang keluar dari pintu gereja ini, orang berjalan dengan Kristus. Menjadi berkat, menjadi terang, menjadi benih yang baik yang Tuhan berikan. Orang akan bertumbuh, berbuah, dan buah itu akan dikumpulkan Tuhan di lumbungnya, orang akan masuk dalam kerajaan sorga. Puji Tuhan, sampai di sini dulu, biar menjadi berkat buat teman-teman. Undang pemain musik dan singers. Kita angkat satu lagu pujian, penyembahan. Aku muliakan dan ku
kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, buat kesempatan yang Tuhan berikan, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia baik dalam kehidupan kita, Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang layak kita sembah. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia yang sanggup menolong kehidupan kita. Di saat kita dalam masalah, dalam pergumulan, di saat kita dalam kesusahan, mari kita pandang Tuhan. Mari kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Berikan masa muda kita untuk Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Masa muda kita akan diberkati Tuhan. Masa muda kita akan menggilang gemilang. Masa muda kita akan menjadi berkat yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Haleluya Tuhan, terima kasih. Syukur bagimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih. Ibu Gembala akan mendoakan kita pada malam hari ini. Sampai kulihat kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah. Sampai kulihat kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku tak akan pernah menyerah. Sampai kulihat kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Kami takkan pernah berhenti percaya. Haleluya. Sampai kami melihat mujizat itu, kami akan selalu berjalan dalam terang firman-Mu, selalu menyertai kami. Haleluya. Haleluya.
tempat engkau berdiri. Mari naikkan pernyataan kepada Tuhan. Bapa, kami akan memberikan masa muda kami untuk kau pakai Tuhan, untuk menjadi benih-benih yang terbaik, sehingga pada waktu engkau datang kedua kali, kami didapati tidak bercacat celah. Kami tidak akan pernah berhenti percaya. Sesulit apapun mengiringmu Tuhan, kami selalu yakin dan percaya Kau selalu akan menyertai kami Tuhan. Hakarata sikirian alayasi. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Tak putus-putusnya kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Kami naikkan pujian kami Tuhan, kami naikkan penyembahan kami. Yang terbaik buat Engkau Tuhan, yang terbaik buat Engkau. Kami bernyanyi haleluya, haleluya, pakailah masa muda kami Tuhan, sesuai dengan mau-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kirialayah sikirianalayah mari, makaranlah sikirianalayah se. Haleluya. Apapun masalahmu saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan, karena sampai pada saat ini engkau masih diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Naikkan mazmurmu yang terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tak akan pernah menyerah sampai
menyertai kami. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya, biar Engkau terangi dengan firman-Mu. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk untuk teman-teman. Yang merasa diberkati boleh lambaikan tangannya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persiapkan persembahan terbaikmu untuk diberikan di rumah Tuhan. Teman-teman yang sudah selesai memberikan persembahan boleh bangkit. Yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Rapakan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Sembah dan puji tulisan sembah dan puji tulisan sembah dan puji tulisan
Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah memberikan ucapan syukur. Engkau balas berkat berkali-kali lipat. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang. Diberkatilah masa mudamu. Kemanapun kakimu melangkah, dimanapun engkau duduk dan berdiri, kemanapun engkau keluar masuk, selalu dijagai, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Segala usaha yang baik, apapun yang engkau rancangkan, apapun yang engkau perbuat dan rencanakan, Tuhan buat berhasil, sukses, dan beruntung. Segala kutuk, sakit penyakit, bakteri, virus yang mematikan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bayang-bayang maut sedikit pun tidak bisa menghampiri engkau. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua. Sampai kita dijemput di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah terima berkat itu, sama-sama katakan amin.